Oke. Ini anak-anak ya. Jadi hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata atiyatun. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Nah, anak-anak, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka lanjutannya adalah iman kepada hari kiamat. Kenapa kita yakin bahwa hari kiamat itu akan tiba? Karena sudah digaransi, sudah disebutkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 7 tadi. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Dan sesungguhnya wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan atas kedatangan hari kiamat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, selain dari Al-Qur'an, kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Nanti di pembagian kiamat kita akan belajar ada namanya kiamat sughra, ada namanya kiamat kubra. Salah satu kiamat, ya, kategori kiamat yang pertama adalah kiamat sughra. Kita melihat itu hampir tiap hari, apalagi di musim pandemi ini. Jadi kematian seseorang itu sejatinya adalah kiamat sughra. Maka kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu akan tiba. Baik itu kiamat yang besar ataupun kiamat yang kecil yang akan menimpa setiap orang. Dan kita sudah melihatnya. Gitu ya. Makanya anak-anak, jangan pernah ragu bahwa kiamat itu akan tiba. Mungkin ada di antara kita yang begini mikirnya. Katanya kiamat datang. Mana nggak datang-datang. Dari zaman dulu nggak datang-datang. Maka jawabannya karena memang belum waktunya tiba. Seperti halnya seseorang, kalau belum waktunya meninggal, ya nggak bisa meninggal. Sakit kayak apapun, kalau belum ditetapkan oleh Allah untuk meninggal, nggak meninggal. Sebaliknya orang yang sehat Allah tetapkan meninggal, meninggal. Kenapa? Karena semua itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik kiamat sughra ataupun kiamat kubra. Yang harus kita lakukan sebagai orang beriman adalah meyakini. Ingat ya, harus yakin di dalam hati. Meyakini di dalam hati bahwa kiamat akan tiba. Kalau sudah yakin, maka akan diucapkan. Kalau ada orang nggak yakin terus ngomong, maka itu namanya satu, ngigau. Dua, mungkin dia munafik. Gitu. Kemungkinan orang ngomong sesuatu, tapi sebenarnya nggak yakin dengan omongannya, itu cuma dua. Yang pertama, dia mengigau. Ngigau itu seperti orang tidur terus ngomong. Dia nggak ngerti apa yang dia omongkan. Dia nggak sadar atas apa yang keluar dari mulutnya. Itu ngigau. Yang kedua, orang munafik. Kenapa disebut munafik? Karena orang munafik itu omongannya tidak mencerminkan isi hatinya. Itu orang munafik. Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Makanya untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka kita beriman bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Nah, ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 7 dan masih banyak lagi ya firman Allah yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hari kiamat atau menggaransi hari kiamat gitu ya. Yang berikutnya, para ulama anak-anak mengkategorikan kiamat menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra. Ya. Yang kedua adalah kiamat kubra. Apa yang dimaksud dengan kiamat sughra? Ada yang tahu? Kiamat kecil, Pak. Ya, kiamat sughra secara bahasa kita bisa terjemahkan
dengan kiamat kecil. Maksudnya kiamat kecil apa? Maksudnya adalah kiamat ini terjadi tidak dalam skala besar. Kiamat ini terjadi dalam skala yang lebih kecil. Artinya dia hanya menyentuh individu-individu tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kiamat ini hanya menimpa orang-orang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah akan mengalami kiamat ini. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kematian. Ya. Nah, ingat anak-anak, kalian harus paham, ya. Yang pertama, anak-anak ya, bahwa semua yang memiliki permulaan pasti akan memiliki akhir. Kalian pernah memiliki permulaan masuk ke SMP juara, maka kalian akan ada akhirnya lulus dari SMP juara. Kan nggak mungkin kamu memiliki awal di SMP juara yakni kelas 7, terus nggak ada akhirnya. Kalian mau? Kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai tua. Mau? Kan nggak mungkin. Karena pernah kelas 7, maka akan kelas 9. Karena ada awal kalian daftar ke sekolah, maka akan ada akhirnya lulus dari sekolah. Gitu. Atau misalnya kalian ya, daftar ke kampus, ya nanti kalau sudah kuliah, ada daftar, maka ada kelulusan. Dalam kehidupan ini pun sama. Kalian ada awalnya. Kapan awal kalian? Kapan awal kita semua? Awal kita semua adalah saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Jadi di dalam dunia ini, awal kehadiran kita diawali dengan kelahiran kita di muka bumi ini. Karena ada kelahiran, maka akan ada akhirnya. Kapan akhirnya? Allah yang tahu. Yang jelas akhir itu akan tiba ya, kepada setiap orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan akhir itu. Ada yang baru lahir langsung meninggal. Ada yang di usia 20, ada yang di usia 40. Bahkan ada yang usianya sampai 75, 80, 100. Tapi tetap ujungnya akan berakhir. Gitu. Kalian harus pahami itu. Yang kedua, kalau kita sudah paham itu, maka pastikan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena semuanya akan dihisab oleh Allah. Yang baik dapat pahala, yang tidak diridhai tempatnya di neraka. Maka kita harus hati-hati. Ya. Nah, anak-anak, ini adalah kiamat sugro ya. Yang tadi itu adalah penjelasan untuk yang kiamat sugro. Nah, di kiamat sugro ini, anak-anak, sejatinya adalah bukan akhir dari segalanya. Dan kita harus paham, ini hanyalah salah satu di antara fase kehidupan yang akan dilalui oleh makhluk Allah yang bernama manusia ini. Ini hanya permulaan atau hanya salah satu fase saja. Ya, bukan permulaannya. Ini hanya salah satu fase di antara sekian fase yang akan dilalui oleh makhluk Allah yang bernama manusia. Maka kita harus benar-benar apa istilahnya ya, sadar betul itu. Ya, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa semua akan mengalami yang namanya kiamat sughra ini. Nah, kiamat sughra ini kalau sudah tiba nggak ada yang bisa menghalangi. Semuanya akan mengalaminya. Kalau Allah berkehendak kepada seseorang agar dia meninggal misalnya, maka akan terjadi kapanpun, dimanapun, ya, siapapun ya akan mendapatkan itu. Nah, anak-anak, itu adalah kiamat sughra. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Ada? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya, berikutnya kita lanjutkan ke kiamat kubro. Ya. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Coba ilzam abda rabbi. Apa yang kamu pahami tentang kiamat kubro? Suaranya nggak ada, nak. Nyalain mic-nya, gedein. Apa yang kamu pahami tentang kiamat kubro? Suaranya nggak ada, Ilzam. Mic-nya udah nyala padahal ya. Oke, yang lain dulu. Raya Fania. Kameranya dibuka, Raya. Apa yang kamu pahami tentang kiamat kubro? Raya, ada orangnya? Ya, Pak. Ya, apa yang kamu pahami tentang kiamat kubro? Kiamat besar. Jadi kiamat kubro ya adalah kiamat besar. Ya. Apa sih pengertian kiamat besar tuh? Apa maksud kiamat besar? Nah, ini disebutkan di sini. Artinya adalah kiamat ini terjadi saat dunia hancur tak bersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan kiamat kecil itu hanya menimpa individu-individu tertentu. Dan itu tidak terjadi secara bersamaan. Kalau kiamat kubro ini menimpa semua individu, bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan hancur. Tidak ada yang tersisa. Jangankan gajah, ya. Bakteri pun tak ada. Virus pun tak ada. Semuanya akan hancur lebur. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang hidup lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu adalah pengertian kiamat kubro. Anak-anak, kiamat sugro itu ada tandanya. Tapi ada juga yang nggak pakai tanda. Intinya kalau kiamat sugro itu ketika orang sakaratul maut berarti itu tanda-tanda kiamat sugro. Kalau kiamat kubro ada tanda-tandanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Apa saja tanda-tanda kiamat kubro? Kiamat yang menghancurkan semua makhluk Allah atau kiamat yang dikehendaki oleh Allah menghancurkan semua ciptaannya. Apa saja tanda-tandanya? Ini. Yang pertama adalah munculnya asap atau disebut dengan tuhon, gitu ya. Disebut apa? Tuhon. Asapnya seperti apa? Wallahu a'lam. Jelasnya seperti apa tidak ada yang tahu. Ada penjelasan berbagai macam yang disampaikan oleh para ustadz mengacu kepada banyaknya riwayat. Tentu saja kejadian sebenarnya belum ada yang tahu. Jangankan kita. Ya. Para ulama yang top pun belum tahu. Real asapnya itu seperti apa. Ya, kita hanya menjelaskan berdasarkan pemahaman kita atas riwayat-riwayat yang ada. Itu saja. Atau atas penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Yang mungkin penjelasan kita ini tidak memadai untuk menjelaskan
apa yang ada di dalam hadis dan Al-Quran. Intinya anak-anak, suatu saat menjelang hari kiamat akan muncul yang namanya dukhon, asap atau debu lah, atau sejenisnya, yang memenuhi bumi ini. Apakah akan langsung memenuhi semuanya? Wallahu a'lam. Nanti berapa meter tingginya asap? Wallahu a'lam. Ketebalannya berapa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Karena ini termasuk perkara yang tidak diketahui secara pasti. Intinya saat asap ini muncul, ya, maka berarti hari kiamat akan segera tiba. Kemudian yang berikutnya, munculnya Dajjal sebagai musuh terakhir umat manusia. Munculnya Dajjal. Dajjal itu apa, Pak? Dajjal itu makhluk Allah. Nanti Bapak tidak akan menjelaskan secara detail ya. Ini kita jadikan sebagai tugas luring kita. Intinya Dajjal ini sama makhluk Allah, ya, seperti kita. Nanti ya Allah akan melepaskan ikatan Dajjal di hari akhir atau menjelang hari kiamat. Ketika dilepaskan, maka tidak ada orang yang, bukan tidak ada, sedikit sekali orang yang selamat dari tipu daya Dajjal ini. Makanya disebutkan di dalam hadis, kalau Dajjal ini sudah dilepaskan, ya, maka dia akan menipu manusia. Dajjal ini bisa ya datang ke suatu negeri yang kering kerontang, tidak ada hujan. Kemudian Dajjal menawarkan, mau nggak aku buatkan hujan, tapi kamu harus beriman kepadaku. Kalau dia mau, saat itu juga akan turun hujan. Begitu. Betapa dahsyatnya tipu daya Dajjal. Kalau dia datang kepada orang yang sakit, saat itu juga ya, dia bisa menyembuhkannya. Kalau dia datang kepada petani yang sedang merugi, saat itu juga dia bisa menutup kerugiannya. Artinya, anak-anak, Dajjal ini akan membawa tipu daya dunia yang dahsyat. Kalau ada orang yang karirnya jatuh atau cita-citanya nggak tercapai, ketemu Dajjal, cita-citanya bisa dikabulkan atau bisa dibuat tercapai oleh Dajjal. Tentu semua itu atas kehendak Allah. Itu Dajjal. Makanya Nabi mengajarkan atau menyarankan kepada kita ketika Dajjal ini dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belenggunya, jalan terbaik adalah melarikan diri dari Dajjal. Karena jarang yang selamat dari tipu daya Dajjal. Gitu ya. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat kubro adalah munculnya binatang besar. Atau ada yang menyebutkan dabbah, binatang melata yang besar. Sebesar apa? Wallahu a'lam. Dabbah atau binatang besar itu binatang melata ya. Berarti King Ghidorah bukan dong Pak, gitu ya. Ada yang pernah nonton film King Kong ya? Film apa? Bukan King Kong, apa itu? Dinosaurus tuh. Ada yang tahu film apa itu? Ya itulah film itu ya. Ya, mungkin film itu kalau kita lihat ya, itu kan monsternya keluar dari bawah tanah ya. Itu mungkin terinspirasi dari kisah ya, tentang binatang besar yang akan muncul ya, pada hari kiamat. Jadi muncul binatang ini. Dalam beberapa keterangan disebutkan binatang ini akan bicara ya, bahwa dia makhluk Allah. Intinya ketika kiamat itu akan tiba, dia akan muncul. Pak, sekarang udah muncul belum? Belum. Kalau muncul pasti heboh. Kalau muncul, nah Masya Allah, mungkin nggak ada lagi yang namanya maksiat. Karena orang sudah tahu, wah ini jangan-jangan binatang yang disebutkan di dalam banyak riwayat yang menandai kemunculan atau terjadinya kiamat kubro. Yang berikutnya, matahari terbit dari arah barat. Bagaimana Pak matahari terbit dari barat? Apa muter lagi atau buminya diputar atau gimana, kan bumi ini bulat? Wallahu a'lam. Bulat kalau kita lihat dari atas, tapi kalau kita menginjak ke bumi nggak bulat
gitu ya. Ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan. Nanti seperti apa teknisnya nggak tahu. Teknis itu kan hanya bentuk rasionalisasi terhadap fenomena yang ada berdasarkan otak manusia atau berdasarkan pengetahuan manusia. Itu teknis-teknis. Begitu Allah lebih canggih daripada perkiraan kita. Terbitnya bagaimana? Apakah muncul pelan-pelan atau langsung? Ya, nggak tahu kita ya. Nanti kita perdalam di luring. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat umat manusia. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, nanti Nabi Isa akan turun kembali ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Kemudian ada namanya Ya'juj dan Ma'juj yang merusak kehidupan di bumi. Ini juga sama akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak izin sebentar ya. Itu anak-anak ya, yang berikutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang merusak kehidupan di bumi. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi, maka kita akan mendapati kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang oleh Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain, di penjara dalam satu lembah ya. Nah, disebutkan dalam banyak keterangan bahwa suatu saat ya, Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar. Suatu saat ya, tembok besi yang dibuat oleh Dzulqarnain itu akan runtuh. Saat runtuh, saat itulah Ya'juj akan keluar, Ma'juj akan keluar dari lembah itu. Dan ketika sudah keluar, berarti itu menandai kiamat kubro. Menandai terjadinya kiamat kubro. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini luar biasa. Kalau dia lewat ke sebuah danau, lewat kemudian singgah sebentar, airnya akan habis danau itu. Berarti gimana Pak orangnya? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian berikutnya 3 peristiwa penenggelaman bumi. Nah, nanti kita gali di luring. Yang berikutnya munculnya api yang mengumpulkan manusia. Gimana Pak munculnya? Kita nggak tahu sampai sekarang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi mudah bagi Allah mengumpulkan manusia dengan api. Allah Subhanahu wa taala sekarang dengan COVID-19 ini saja bisa mengumpulkan manusia ya. Hanya dengan barang yang kecil, makhluk yang kecil, bisa mengumpulkan manusia yang sakit di rumah sakit ya. Baru kecil, di mana api? Allah alam. Mungkin apinya panas banget, berkobar-kobar gitu ya, berjalan, nggak tahu kita. Ya. Nah, ciri-ciri yang Bapak sebutkan ini adalah ciri-ciri saat kiamat benar-benar sudah sangat dekat sekali. Ada ciri-ciri lain yang sudah mulai terjadi ya, jauh sebelum kiamat itu terjadi. Maksud saya kiamat kubro. Misal, ya, maksiat merajalela di mana. Jadi dulu, ya, zaman dulu orang pakai celana atau pakai rok sedengkul itu malu. Kenapa? Karena tahu bahwa ya, maksudnya perempuan ini ya. Karena perempuan itu tahu memakai rok sedengkul itu membuka aurat. Membuka aurat itu artinya melakukan dosa. Dan itu kemudian dijaga oleh masyarakat kita. Itu dulu. Sekarang coba kita lihat. Banyak orang yang sudah, atau perempuan yang memakai rok yang mini, yang pendek. Bahkan bukan rok pendek, tapi celana pendek. Pendeknya bukan sampai lutut, tapi di atas lutut.
Ini contoh tanda-tanda kiamat sudah datang. Kemudian contoh lain dari tanda kiamat ya, sebelum kiamat dernya itu terjadi, itu adalah ketika seorang anak ya, menjadi raja atas ibunya. Atau seorang ibu melahirkan raja, melahirkan majikannya. Apa itu terjadi, Pak? Terjadi. Kita bisa lihat sekarang ya. Ibu melahirkan seorang anak. Anaknya tumbuh dewasa menjadi orang yang sibuk, menjadi orang yang kaya. Ibunya sudah tua renta, tidak lagi kuat bekerja. Akhirnya ibu hanya di rumah saja. Ketika di rumah saja, ya, anaknya meminta kepada ibunya, "Bu, tolong asuh anak saya. Bu, tolong bersihin rumah saya." Artinya anak-anak, anak yang tadinya dilahirkan oleh ibu ini menjadi majikan si ibu ini. Karena ibu ini kemudian berposisi seperti pembantunya. Nah, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Apakah ini terjadi di keluarga kita? Hanya kita yang bisa jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Kalau itu terjadi di keluarga kita, di keluarga kalian, maka kalian harus menghentikannya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang tidak baik. Itu adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak-anak, kalau itu terjadi, ya siap-siap kiamat sudah dekat, begitu ya. Nah, kalau ini terjadi di keluarga kalian misalnya, maka kalian harus meluruskannya. Nggak boleh. Ibu tetaplah ibu, kapanpun, dimanapun. Ibu tetaplah ibu, dan wajib kita muliakan. Apapun keadaan kita. Kita sedang kaya, muliakan. Sedang tidak kaya, muliakan. Sedang jadi anak buah, ibu tetap harus dimuliakan di rumah. Jadi bos besar, sama. Nah, itu adalah salah satu di antara ciri-ciri kiamat yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat itu tiba. Ketika semua ciri-ciri kiamat kubro itu ada, ketika semua tanda-tanda kiamat itu sudah muncul, maka berikutnya akan terjadilah yang namanya kiamat. Nah, kalau sudah kiamat, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Disebutkan di dalam Al-Quran, kiamat itu menghancurkan segalanya. Bumi terbang, bumi hancur, gunung terbang. Seperti kapas yang terbang. Coba bayangkan, gunung Manglayang yang gede itu yang bisa kita lihat dari sekolah. Kemudian terbang kayak kapas yang ditiup angin. Mengerikan nggak? Mengerikan. Kan di gunung itu ada macam-macam. Ada pohon, ada batu, ya, ada apa itu, magma atau lava. Kalau misalnya jatuh gimana? Kalau batunya segede apa misalnya sukro gitu ya, kecil-kecil gitu, enak ya. Kalau batunya segede rumah kita terus jatuh terus nimpa rumah, gimana? Atau lavanya itu jatuh misalnya nimpa, repot. Laharnya itu. Kita bisa melihat misal di beberapa tayangan tentang lava yang mengalir. Panas sekali itu. Kalau misalnya kena telur, hancur. Kalau kalian misalnya naruh ayam di atas lava, langsung tinggal tulangnya. Saking panasnya. Mungkin ya, mungkin. Mungkin kalau ayam itu tinggal tulangnya. Intinya saking panasnya. Kalau itu tumpah saat gunung terbang, Masya Allah. Itu contoh. Kemudian, benda-benda langit itu kemudian berjatuhan, bertabrakan, mengerikan. Sangat mengerikan. Makanya, anak-anak sekalian, karena peristiwa itu sangat mengerikan,
kita harus pastikan bahwa kita siap ya. Karena siap nggak siap kita akan menghadapinya. Nah, begitu. Oke, anak-anak, itu adalah materi kita. Berikutnya adalah tugas luring ya. Tugas luringnya seperti yang Bapak singgung tadi tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Kalian perdalam ya, penjelasan tentang tanda-tanda kiamat kubra. Kita share ya. Ini tugas luringnya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kalian perdalam penjelasan tentang tanda-tanda kiamat. Oke? Satu peserta didik minimal 3. Ini tugas luringnya. Kalian perdalam, kemudian satu peserta didik minimal 3 tanda-tanda kiamat. Tugasnya bagaimana? Nah, tugasnya kalian cari di berbagai macam sumber. Jangan lupa saat mencari, kalian harus menyertakan keterangan yang valid dari riwayat yang valid dari ayat Al-Quran. Ya, kenapa? Karena tanda-tanda kiamat kubro ini termasuk ghaibiyat. Apa makna ghaibiyat? Masuk perkara yang gaib, nggak ada yang tahu. Nanti itu seperti apa? Maka harus mencantumkan riwayat atau penjelasan dari hadis atau dari Al-Quran. Hati-hati saat mencari sumber di internet. Oke, bisa dipahami ya? Ini tugasnya sudah dicatat. Oke. Nah, anak-anak. Untuk materi yang tadi Bapak sampaikan, ya, nanti bisa kalian lihat di channel Kata Berkah. Ada di chat. Coba dilihat semuanya di chat. Ya. Oke. Bisa dipahami ya semua ya. Nah, itu adalah materi kita tentang hari kiamat atau tentang iman kepada hari kiamat. Nah, Bapak kira cukup sekian ya, waktunya sudah akan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.